Luozi, bisakah kamu beri kami kesempatan untuk bersama? Lihat ini, Luozi. Ini kalung yang Huainan berikan padaku, cantik kan? Sanya bilang dia minta kamu untuk memberikan surat putus dan kalung ini padaku, tapi kamu malah membuangnya. Aku sama sekali tidak percaya itu. Aku sudah kembali ke Shenhua untuk mencarimu. Tapi, aku bertemu Sanya di gerbang sekolah. Dia bilang kamu tidak kembali sekolah. Apa yang kamu bicarakan di kafe itu? Tidak ada apa-apa. Bagaimanapun juga, tidak peduli berapa tahun kamu diam-diam mencintainya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan hubungan aku dan Huainan. Hubungan nyata kami selama setahun ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu membantu saya di sini, jadi saya punya kewajiban menjaga kesehatanmu. Ada urusan mendadak harus keluar kampus, tidak bisa datang. Maaf. Semua hal yang kamu lakukan padaku, apakah ada sedikit pun yang keluar dari hatimu yang sesungguhan? Luozi, aku mencintaimu, aku bawa ini untuk melindungimu dari hujan. Karena kamu adalah Shen Huainan. Ternyata kamu memang mendekatiku dengan tujuan tertentu. Oh, ternyata cuma menakut-nakuti aku ya. Aku sungguh bodoh. Tertipu cuma dengan tipu muslihat sekecil ini. Pergi sana. Aku tidak mau main lagi. Benar, kalung itu memang aku yang buang. Apa itu cinta? Apa itu dusta? Apa itu pemahaman diam-diam? Semuanya pergi dari sini. Kemana dia pergi? Pertanyaan yang kamu tanyakan sebelumnya. Sekarang, aku bisa memberikan jawabannya untukmu.
Setelah kita berciuman, kita jadi orang asing. Ini jawabanku. Selamat tinggal, Sheng Huainan. Apakah kamu benar-benar sudah jatuh cinta sama Luozhi? Ini pesan Weibo yang dikirim seseorang beberapa menit yang lalu. Dikatakan kamu mengkonfirmasi sendiri dari mulutmu. Dan juga melihat kamu dan Luozhi berciuman di perpustakaan. Apakah ini benar? Benar. Bagaimana bisa kamu jatuh cinta sama Luozhi? Di sini. Saya menemukan buku harian Luozhi ketika saya tahun pertama kuliah. Isinya semua catatan tentang dia mengamati setiap gerakanmu. Dan berbagai pemikiran kecil tentang bagaimana cara mendekatimu. Apakah kamu tidak merasa ini sangat licik dan sangat menjijikan? Tidak mau. Kau selalu berpikir bahwa kau adalah dua laki-laki yang berada di atas. Jadi kau bisa seenaknya menghina perasaan orang lain? Aku hanya menolak pernyataan cintamu, tapi aku tidak pernah menghina atau meremehkanmu. Benarkah kau tidak melakukannya? Ini adalah surat cinta yang aku tulis untukmu ketika aku kelas 1 SMA. Aku menyelipkannya di dalam buku latihanmu, meletakkannya di atas meja kamu, keesokan harinya ketika aku tugas piket. Surat itu sudah berada di bawah kursimu. Jinjak sampai penuh bekas tapak kaki dan basah kuyup. Inilah caramu menghina perasaanku. Tidak, apa yang kamu omong kosongkan? Kau berkata susah. Tidak ingat untuk menuduhku, apakah kau ingin membuatku merasa bersalah, merasa bahwa akulah yang menghancurkan hidupmu? Kaulah yang menghancurkanku. Aku masuk sekolah terbaik, dapat nilai terbaik. Tidak ada yang mengakui aku. Tapi kau berbeda, Sheng Huainan. Kau membuatku melihat kehidupanmu yang dimanjakan oleh semua orang. Jadi aku menyukaimu. Karena aku ingin menjadi sehebat dirimu. Tapi kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mendekatimu. Saya peduli. Apakah otakmu rusak? Kita bahkan bukan teman. Kenapa penderitaanmu? Harus aku yang bertanggung jawab? Atau apakah kamu kekurangan kromosom 21? Otakmu benar-benar bingung ya? Sudah aku katakan Sheng Huainan. Hanya aku yang paling mengenalmu. Kamu juga bisa marah, kamu juga bisa emosi, kamu juga punya perasaan. Tapi tidak apa-apa Huainan. Apapun bentukmu aku tetap suka. Aku semula berpikir, kau hanya kurang pandai bergaul dengan orang lain. Tapi setidaknya kau harus tahu diri kan? Tapi kau hanya terus ingin melemparkan tanggung jawab ke orang lain. Aku peringatkan padamu. Jika kau masih omong kosong lagi, aku tidak akan bersikap baik lagi padamu. Ayo makan bareng Zhang Mingrui. Aku sedang kebingungan, tidak ada orang yang bantu makan roti ini. Tolong kau makan saja untukku. Mari, lihat. Dua orang ini bersama-sama. Aku sudah jelaskan ke Eri King. Aku sama dia nilai-nilainya gak cocok, cuma bisa jadi teman. Gak bisa lebih dari itu. Kalau emang kamu beneran mikir gitu, jelasin aja lebih cepat, buat dia juga lebih baik. Ang Mingrui, ketulusanmu itu yang paling aku suka dari kamu. Aku suka sama orangnya kamu. Jangan-jangan kamu juga suka sama aku? Kamu selalu beliin aku roti. Aku tanya nih, kamu beneran suka makan roti? Atau karena aku? Makanya kamu beli roti? Memang gak ada yang bisa sembunyi dari intuisimu. Sebenarnya,
Ide beli roti ini awalnya bukan dari aku, tapi dari Lao Sheng. Waktu kamu sakit di rumah sakit, Lao Sheng minta aku anterin roti buat kamu. Bilang kamu paling suka ini. Dia juga takut kondisi kamu lemah. Ngirim suplemen anonim. Suruh aku ingetin kamu minum obat, kasih kamu nasi kotak yang gak berminyak. Ini semua bukti Lao Sheng diam-diam perhatian sama kamu. Tapi dia gak mau kamu tahu. Dia lebih milih kamu salah pikir kalau ini, semua yang aku lakuin, gak apa-apa. Teman, kursi ini kosong kan? Ada orang. Sebentar lagi datang. Oke. Sebenarnya Lao Sheng selalu perhatian banget sama kamu. Gak heran aku sering ngerasa waktu kita bareng gak lama. Tapi kamu kayaknya selalu tahu aku suka apa. Walaupun Lao Sheng pernah ngecewain kamu beberapa kali, ini juga gak adil buat kamu. Tapi aku tetap harus bilang, aku belum pernah lihat Lao Sheng perhatian banget sama cewek manapun. Mungkin aja. Tapi aku udah putusin. Gak mau lagi ikutin sikapnya dia. Luozi. Lao Sheng bilang dia mau gila-gilaan buat cinta. Aku gak tahu dia mau ngapain, tapi aku tahu. Dia udah putusin mau ujian mata kuliah ideologi tanpa persiapan. Kamu ngerti artinya ini? R.I. King. Kamu datang. Ada sesuatu. Tolong sampaikan ini ke Zhang Mingrui. Ini jaket yang dia pinjamkan padaku waktu itu. Kayaknya aku gak bakal ketemu dia lagi. Aku malu banget. Emangnya malu apa? Siapa aja yang ketemu? Sama senyuman Zhang Mingrui kayak gitu. Apalagi dia tiap hari perhatian banget. Pasti bakal salah paham. Akhirnya ada yang ngomongin perasaanku. Zhang Mingrui sama Sheng Huainan. Ternyata sekamar, aku bego banget. Nabrak tembok 2 kali, baru sekarang sadar. Luozi, hati-hati ya. Anak-anak kamar mereka suka bikin hubungan gak jelas. Iya sih. Tapi hubungan gak jelas kayak gini, kita sendiri yang cari. Gak bisa nyalahin orang lain. Luozi, minum kelapa. Makasih. Gede banget. Bersulang. Zhang Mingrui, cepetan dong. Kasih waktu 30 detik. Kalau gak turun, aku pergi loh. Udah keluar, udah. Kamu di mana? Sini. Kok di situ? Ada apa sih buru-buru banget? Masa gak pakai baju? Gak usah banyak omong. Ini R.I. King minta kasih ke kamu. Terima aja. Ambil. Zhang Mingrui. Kok keluar pakai celana pendek aja? Halo. Aku. Iya. Cari aku? Iya. Walah. Oke. Aktingmu langsung ketahuan. Aku
pembohong emang. Kenapa? Boleh aja. Aku justru suka kejujuranmu. Tapi pas ujian pagi, kamu gak nungguin aku. Takut ketemu aku ya? Aku ada janji dengan R.I. King. Awalnya aku mau buang barang R.I. King. Tapi aku takut kamu mati kedinginan, jadi aku datang ke sini. Terima kasih, Luozi, sudah kasih aku selimut. Tapi memang aku sudah buang kalung Yezhan yang itu. Gimana? Sejak kamu pergi dari perpustakaan, aku sudah tahu. Buangnya bagus banget. Zhang Mingrui bilang kamu mau ujian tanpa belajar. Kamu serius? Serius. Kalau kamu khawatir sama aku, bisa ajarin aku dong. Kamu mau ninggalin Khadijah? Gak mau. Pasti gagal Zhang Mingrui. Yang ngerusak kamu. Wah, jangan salahin aku pergi dulu. Kalian ngobrol aja ya, bye. Sampai jumpa lagi. Ngerusak. Nah, aku yang sekarang udah jelek, gak ikut aturan. Kamu suka nggak? Ujianmu gimana? Nggak urusanku. Aku mau pergi. Dulu aku pernah bilang, aku gak takut kamu lihat aku dalam kondisi apapun. Aku mau kamu lihat aku yang sebenarnya. Jangan ngumpet lagi. Oke? Kok nggak balas chat aku? Kamu mau apa? Kebetulan, pulang bareng yuk. Siapa bilang aku mau pergi? Nyanyi 3 jam penuh. Bagus, aku temenin nyanyi. Aku nggak butuh ditemenin. Ini udah dingin. Mau pesan yang panas lagi? Sheng Huainan. Kamu maksudnya apa sih? Waktu di perpustakaan. Aku udah kasih jawaban. Masih nggak ngerti apa? Soal jawabanmu, pendapatku. Bahkan kalau jadi orang asing, nggak masalah. Kenalan lagi aja. Halo, namaku Sheng Huainan. Lulusan SMA Zhenhua, sekarang kuliah di Universitas Xi. Jurusan Biologi tahun kedua. Aku suka main basket dan baseball. Suka membaca novel misteri karangan modern. Suka makan roti dari kantin 3, suka mendengarkan Cuaca Buruk dari Daniel Bote. Dan ada seseorang yang aku sukai. Namanya Luozi. Apakah kamu masih punya pertanyaan lain? Aku bisa jawab semuanya untukmu. Apa yang kamu inginkan? Selama ini, kamu mengikuti aku kemanapun aku pergi, bahkan apa yang aku suka makan. Tempat favoritku untuk membaca, kamu tahu semuanya dengan jelas. Memangnya kenapa? Apakah kita sudah bertukar identitas? Jangan-jangan kamu juga menyukaiku diam-diam? Iya. Memang benar aku menyukaimu diam-diam. Setiap kali kamu tidak melihatku, aku selalu diam-diam mengikuti di belakangmu. Persis seperti bayanganmu. Aku ingin mendengarkan lagu yang sama denganmu. Aku ingin berjalan di ubi lantai yang sama denganmu. Aku ingin melihat langit biru yang sama denganmu. Aku ingin mencoba mengubah diriku menjadi sepertimu. Apakah selama ini kamu tidak pernah masuk forum universitas ya? Kamu tidak melihat postingan-postingan itu? Postingan apa? Aku tidak punya waktu untuk melihat gosip seperti itu. Kalau begitu cepatlah kamu lihat perkembangan terbarunya. Karena sekarang seluruh universitas tahu, ada orang bernama Sheng Huainan yang menyukaimu. Hanya kamu yang tidak tahu. Apa yang kamu katakan?
Aku bilang. Sheng Huainan suka Luozi. Seluruh dunia tahu. Kenapa kamu minum sebanyak ini sih? Lepaskan aku mau turun. Biarkan aku antar kamu pulang saja, kamu ini. Aku mau turun, lepasin aku. Duduk yang benar, duduk. Pakailah bajunya. Dingin loh. Lain kali jangan minum banyak-banyak lagi, mengerti? Tangan. Sang Mingrui, kita sudah seperti ini sekarang. Kenapa kamu masih sebaik ini padaku? Apakah kamu masih ingat? Pas awal semester, aku bertaruh sama Xiaoba. Yang main skateboard sambil makan mie instan itu? Cantik, udah makan? Coba deh. Anak skateboard jatuh, ramen tumpah semua, keren banget. Ada apa sih? Ya ampun, tumpah semua. Dia lucu banget ya. Teman, aksi triknya lumayan juga. Jangan-jangan kamu bisa sulap juga. Nih. Makasih. Waktu kamu bilang mau sesuatu yang unik di dunia ini, aku langsung kepikiran. Pakai sistem koordinat aljabar linear. Buat gabungin zodiak kamu dan zodiak aku. Dalam satu foto, buat kamu. Di bawah langit murni ini, aku mikir banyak. Mungkin ini satu-satunya hal yang bisa aku bantu. Tapi juga yang terakhir. Kamu buat aku. Kayak langit cantik ini. Dekat di mata, tapi gak bisa disentuh. Makasih udah kasih mimpi indah ini, selamat tahun baru. Maksud kamu ngomong gini apa sih? Terakhir bantuin aku maksudnya apa? Kok seenaknya datang, seenaknya pergi? Gak nanya aku dulu, gak minta izin. Waktu itu kasih bunga, maksudnya apa? Balik sekarang juga, jelasin ke aku. Huainan, kok kalian bareng? Mau kemana lagi ketemu? Huainan. Minum yang ini, baru kuat. Punyamu itu apa? Mau minum yang keras lagi, cuma mulut doang. Berani gak? Sampai kapanpun. Sebentar lagi sampai. Kita kesini ngapain? Bukannya kamu mau lihat organ pipa? Tapi jam segini udah tutup. Siapa bilang tutup gak bisa lihat? Gila? Kalau ketahuan satpam gimana? Kamu takut ya?
Oke. Lihat. Kamu suka suara organ pipa? Suka. Setiap kali mendengarnya, saya teringat adegan pembunuhan di Detektif Conan. Suijin. Akhirnya saya dapatkan yang paling saya inginkan selama ini. Sesuatu yang unik. Dia yang memanjat gunung bersalju untuk memotretnya untuk saya. Langit berbintang yang hanya milik saya. Tapi sekaligus saya kehilangan dia. Saya baru saja melihat Cheng Weina menggandeng tangan Luozhi. Saya benar-benar marah, cemburu mati. Mengapa Luozhi bisa bahagia? Sementara saya harus kehilangan dia. Oh iya, saya tanya. Katanya waktu SMA, guru memaksa kamu menghafal teks new konsep, tapi kamu kurang dari seminggu. Sudah hafal jilid 4 bolak-balik, ya? Dengar dari siapa? Itu keterlaluan, saya sama sekali tidak pernah menghafalnya. Apa new konsep? Ingatan saya cuma sampai di pelajaran pertama, tas siapa? Selain itu saya tidak ingat. Saya untuk mengejar kamu, menghafal 1 buku penuh. Kalau begitu, boleh saya tanya 1 pertanyaan lagi? Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan untuk kamu. Tanyakan saja. Setelah menang pertandingan basket SMA, kamu dilempar ke atas, tapi tidak ada yang menangkapmu. Jadi saya ingin tanya, saat kamu jatuh, sakitnya seberapa sih? Oh yang itu ya. Waktu itu sakitnya sampai mau mukul orang. Tapi, karena gengsi jadi saya tidak. Saya tidak. Kalau begitu, hal pertama yang dilakukan saat bangun tidur? Mikir alasan apa buat cari kamu. Suka pakai baju model apa? Baju pasangan yang sama dengan kamu. Kenapa semua hal dikaitkan dengan saya? Saya juga tidak tahu. Pokoknya saya mikirnya begitu. Kalau begitu, pertama kali menangis. Bukan. Terakhir kali menangis kapan? Menangis karena apa? Juga berhubungan dengan saya? Soal ini saya skip dulu. Soalnya terlalu sulit, dan ini menyangkut harga diri pria. Akan kuberitahu nanti kalau kau sudah jadi istriku. Pertanyaan terakhir. Kenapa tubuhmu selalu wangi bau deterjen? Wanginya enak banget. Aku nggak tahu. Mungkin karena deterjennya kebanyakan. Lalu nggak dibilas bersih. Aku cuci baju nggak dipisah-pisah, terus deterjennya dikasih agak banyak. Cuma begitu aja. Jadi, jawaban-jawabanku ini bikin kamu puas. Sesuai ekspektasimu. Sebenarnya aku agak takut. Aku nggak sama kayak yang kamu dengar. Karena aku bertanya. Berarti aku nggak mau dengar kabar angin lagi.
Aku cuma mau dengar dari mulutmu sendiri. Bahkan kalau kamu bohong demi kebaikanku, aku bisa membedakan. Apakah ada ketulusanmu di dalamnya? Oke. Kalau gitu aku aja kamu lihat ketulusanku. Kata-kata bijak cinta. Orang itu bilang, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bisa disebut perempuan. Karena dia diambil dari tubuh laki-laki. Jadi harus tinggalkan orang tua, bersatu dengan istri. Jadilah satu daging. Silakan dinikmati, terima kasih. Ayo, bersulang. Gimana, enak nggak? Manis? Minuman keras ini pakai liqueur sebagai base. Jadi kadang pakai coklat atau kopi buat perasa. Jadi rasanya manis, tapi aftertaste-nya pahit. Jadi, kamu tahu, kadang mirip kayak pacaran. Kelihatannya indah, manis, tapi kalau nggak hati-hati, gampang mabuk. Terima kasih. Bersulang. Kamu masih ingat waktu kita di kerajaan mimpi? Kamu tiba-tiba kasih air mineralmu ke aku bilang, kalau nggak keberatan, minum aja punyaku. Saat itu aku takut kamu tahu isi hatiku, jadi aku memberanikan diri. Langsung minum dari botolnya. Untung kamu tidak lanjut minum. Kalau tidak, Kalau tidak, jadi seperti sekarang. Kan kita sudah tidak langsung ciuman. apa kamu pertama kali ketemu di kafe? Sudah tahu kalau aku suka sama kamu? Aku bukan GBI, nggak sok-sokan. Tapi memang dulu, kalau ada cewek yang ngungkapin perasaan, aku pasti menghindar. Hanya waktu kamu ngungkapin perasaan, aku jadi nggak terlalu jaim lagi soal perasaan. Sheng Huainan, aku suka sama kamu. Ini satu-satunya perasaan tulusku. Waktu itu lihat kamu nangis, hatiku nggak tega banget. Di sini sakit banget. Aku beneran. Tidak peduli kamu gak ngerti aku berapa banyak, atau kamu merasa aku nggak jelasin dengan jelas. Tapi aku beneran. Beneran. Gak tega sama kamu. Katanya,
Sok Kuat bilang mau minum sampai pagi. Sheng Huainan yang cuma segelas aja udah mabuk. Tapi lucu juga sih. Aku juga. Walaupun suka diam-diam dulu pahit banget. Susah banget. Aku nggak akan nyerah. Belum gosok gigi. Kenapa perasaanku selalu gini sih? Apa aku emang gak bisa dapetin cinta yang beneran? Pak, kita mau kemana selanjutnya? Ya muter-muter aja deh. Coba tebak aku lagi ngapain? Mengubur diri sendiri. Iya. Aku bantu kamu kuburin pacarmu. Biar tahun depan musim gugur, kamu punya banyak banget pacar. Banyak banget. Berapa banyak sih? Kamu beneran mau? Tapi, aku ada hadiah buat pacarku. Hadiah. Kamu udah tahu pasti kita bakal jadian hari ini. Tiap hari aku bawa, soalnya aku tahu. Hari ini atau besok pasti. Pokoknya kamu pasti bakal sama aku. Kemarin bawa buku. Sekarang bawa apa? Tutup mata. Jangan buka. Jangan ngintip ya.
Seharusnya gini. Kayaknya kamu kasih aku jepit rambut. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Aku yang hitung. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1. 0. Buka sekarang. Kamu jepret aku diam-diam. Kasih lihat. Gak boleh. Nanti aku kirim fotonya. Baru kamu tahu bentuknya. Wah, rahasia banget. Iya, dan aku jamin. Abis lihat ini, kamu bakal makin sayang sama aku. Sok banget. Dulu aku gak tahu. Ternyata jagoan Zhenhua jago bikin cewek klepak-klepak. Kalau kamu sendiri udah ngaku, berarti aku harus lebih giat lagi dong. Peluk-pelukan di tempat umum, bukan gayaku. Ngelepasin kamu juga bukan gayaku. Kecuali kamu cium aku dulu. Mau kabur dari genggamanku? Jangan lari. Masih lari juga. Siapa yang lebih cepat? Lari lagi. Gak bisa kejar aku. Sebentar lagi kejar. Kita belum pernah sedekat ini. Dan belum pernah sejauh ini. Seperti semua keramaian dunia. Dan kebisingan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kesepian setelah orang itu berbalik dan pergi. Cinta diam-diam adalah tentang masa muda. Semua perasaan ketika kamu jatuh cinta dengan seseorang. Kita terus melakukan pendekatan dan percobaan. Bertengkar tentang siapa yang lebih mencintai siapa. Bertahan dengan sikap sombong, menunggu seperti orang bertapa. Tapi, baik mendekat maupun menjauh, akhirnya kita semua harus mengenali diri kita yang paling jujur. Kamu adalah bintang selatan saya. Denganmu di sini, hidup saya tidak akan tersesat. Luo. Apakah kamu ingin saya bantu membelikan tiket pulang untuk tahun baru? Lebih sulit dari tahun sebelumnya, saya bisa minta rekan kerja membantu memesannya untukmu. Kak, tidak usah repot. Saya akan mencoba peruntungan sendiri. Bailey, cuaca sedingin ini kenapa kamu mencuci pakaian dengan tangan? Mesin cuci ada di sini kan? Kok tidak dipakai? Lagi pula saya tidak ada kegiatan, jadi sedikit bergerak saja. Tidak perlu pakai otak untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting itu. Luozhi dari keluarga kita, ini tidak pulang semalamannya? Jangan-jangan kamu sendirian nyanyi sampai pagi di ruang latihan? Itu tidak masuk akal kan? Apa yang terjadi? Ceritakan dengan jujur. Semalam saya bersama Huainan. Huainan? Lalu apa yang kalian berdua lakukan? Apa ada perkembangan baru? Kami sudah jadian.
Saya tidak salah dengarkan? Kalian sudah jadian? Jangan, Selamat. jangan sentuh saya. Sungguh, saya bahkan sudah tidak bisa bicara dengan benar rasanya. Saya ini seperti ibu tua. Akhirnya mereka bersama juga. Akhirnya, sempurna. Sekarang saya baru paham, dicintai oleh seorang pria adalah berkah. Kalau kebanyakan malah jadi racun. Bagus kalau kamu tahu itu, berarti kamu masih punya kesadaran diri. Saya tahu. Saya katakannya, ketika tahun baru nanti, saya pasti harus pergi ke kuil. Saya akan bersembahyang meminta peruntungan buruk berganti. Kalau terus begini, saya bisa jadi kepribadian ganda nih. Jangan mengeluh dan mendesah terus. Tahun baru harus lebih bersemangat. Oke. Nanti aku kabari lagi ya. Oke, kalian berdua asyik aja. Dadah. Ditutup ya. Udah selesai teleponnya. Sebentar lagi mobil keluarga kami jemput. Kalau gitu aku pulang sendiri aja. Gak apa, gak bakal ketemu orang tuaku kok. Tapi tetap aja kurang enak. Santai aja, aku bisa pulang naik taksi sendiri. Ya udah kalau gitu. Nanti kalau aku udah balik kita janjian lagi. Aku hampir sesak nafas. Kalau gitu aku duluan ya. Huainan, masa lalu kita mungkin lebih rumit daripada yang kamu bayangkan. Tapi apapun yang terjadi nanti, tolong ingat selalu. Aku benar-benar suka sama kamu. Gak minta masa depan, cuma pengen hidup tenang, ada kamu udah cukup. Tahu kamu pulang, Mama sengaja ke restoran. Bawain makanan favoritmu, ini. Minum sup hangat dulu. Urusan kecil aja gak bisa diselesain. Buat apa gue gaji lu? Jangan ngomong yang gak penting, dengerin gue, urusan ini. Sekarang juga lu selesain. Gak makan dulu. MA, kita makan duluan aja yuk. Oke. Gimana di sekolah? Pelajarannya lancar? Lancar kok, semua pelajaran bisa aku atasi. Di sekolah, belajar yang bener ya. Nanti perusahaan juga ngandelin kamu. Ayahmu sekarang udah tua. Penyakit tua juga udah numpuk. Masih aja dia yang repotin ini itu. Nanti lebih perhatian ya. MA, aku mau ngomong sesuatu. Apa nih? Aku lagi pacaran sama Luozi. Aku sangat suka sama dia. Dasar anak ini. Kenapa kamu bikin pusing sih? Ini kan. Makan dulu aja. Ini sih. Ini gak boleh lah. Udah turun gunung belum? Cepetan telepon balik.
Berani-beraninya gak angkat teleponku, gunung salju terus-terusan kena. Cuaca badai salju yang parah, menurut informasi. Beberapa hari yang lalu, seorang mahasiswa bernama Suojan mengalami jatuh ke lembah saat mendaki gunung secara berani dan sudah ditemukan oleh tim penyelamat. Dia saat ini masih dalam kondisi koma dan bahaya mengancam nyawanya setiap saat. Menurut pemandu yang mendampinginya. Kemari. Kali ini kamu pulang, senyummu jauh lebih banyak loh. Kamu sudah dapat pacar ya? Baru dapat baru-baru ini. Siapa namanya? Boleh bawa pulang buat ibu lihat nggak? Aku nggak mau kasih tahu kamu siapa dia dulu. Nanti kalau hubungan kami sudah stabil, aku akan bawa dia pulang buat kamu lihat. Nggak apa-apa, ibu nggak buru-buru. Ibu cuma senang buat kamu. Ibu percaya pilihanmu. Bu, makan lebih banyak lagi ya. Kamu, paman Chenmu. Dia mau aku pindah ke Guangzhou bareng dia. Awalnya aku mau kasih tahu kamu 2 hari lagi. Tapi aku nggak sanggup tinggalin rumah ini. Apalagi tinggalin kamu. Bu, kamu sudah berkorban banyak sekali untuk keluarga ini. Aku sekarang sudah dewasa. Kamu nggak perlu lagi tinggal di ruangan kosong ini sendirian. Pergilah kejar kebahagiaanmu sendiri. Iya ya. Kamu sudah sebesar ini. Sudah lewat bertahun-tahun juga. Nanti, kalau ibu mau ketemu kamu lagi, udah nggak segampang itu lagi. Halo, Selamat tahun baru. Ada apa? Dari suaramu, kayaknya kamu sangat kelelahannya. Kalian keluarga Sheng memang hebat banget ya, betul tidak? tunggu aku sebentar. Bagaimana bisa uang perusahaan keluar seperti itu? Sepupumu mau menghancurkan aku kan? Itu keinginan keluargamu ibuku kan? Mau menelan perusahaanku? Ku bilang sama kamu, ayahku sekarang sakit parah. Dia bisa masuk rumah sakit kapan saja. Ku bilang sama kamu, kalau aku sampai jatuh, nggak ada yang akan baik-baik saja. Kalau nggak cocok, kita putus saja. Gak apa-apa. Orang tuaku lagi bertengkar. Aku benar-benar merasa sangat lelah. Sampai kamu dengar seperti ini. Maaf ya. Selamat tahun baru. Bisa temani aku nggak? Tentu saja. Kalau gitu, istirahat lebih awal ya. Makasih udah nemenin aku. Ngapain jadi kaku gini? Selamat. Tunggu dulu, kamu lupa satu hal yang paling penting. Apa yang penting? Cium aku. Beneran? Kalau tahun baru, nggak terasa harus cium dong. Biar meriah. Anggap aja ini ujian, nanti setiap malam. Aku minta ciuman selamat malam.
Luozi. Aku sangat suka sama kamu. Yuk. Ikut campur aja. Kamu bantu aku buat boneka salju, aku bantu kamu. Tunggu dulu. Aku belum selesai. 1, 2, 3. Aku siap. Ayo. Aku mikir semalaman, ternyata kita mikirnya sama. Selamat tahun baru. Semoga semuanya lancar, sukses besar, semua keinginan terkabul. Mimpi indah jadi kenyataan. Kata-kata minta angpau lancar banget. Profesional banget ya. Mana ada yang buka langsung di depan orang. Ini nggak ada niatnya sama sekali. Lihat nomor ini. 1314521. Kamu juga bisa lihat punyaku. Punyaku lebih besar dari punyamu. Ternyata bookmark yang aku temukan di perpustakaan itu punyamu. Kamu yakin itu punyaku? Aku yakin. Aku milikmu. Salah. Aku milikku sendiri. Kamu juga milikku. Benar. Sheng Huainan milik Luozi. Drift. Halo, Pagi. tebak aku bawain apa?
Apa? Produk khas daerah asalku. Dendeng sapi pinyao. Terima kasih. Dia mana? Lau Sheng, tadi malam dia dapat telepon. Kakeknya dibawa ke Ichu, jadi sekarang dia lagi di jalan ke rumah sakit. Dia minta aku bilang ke kamu. Dia buru-buru pergi, jadi jangan khawatir. Hoi, Keluargaku cuma mau hartamu. Waktu kamu baru keluar, kan dibantu ayahku? Koneksimu dari mana? Orang-orang kan ngeliat wajah ayahku. Ayah sekarang sakit, kamu yakin mau ribut soal ini? Siapa yang mulai duluan? Kamu. Kakekku dirawat, kamu juga datang jenguk. Aku jenguk pacarku. Dia cedera pingsan, dibawa ke sini. Kalau gitu, semoga pacarmu cepat sembuh. Terima kasih. Aku duluan ya. Bangun. Sini, tidur yang benar. Zuo Chen. Aku setuju jadi pacarmu. Kamu masih ingat nggak? Waktu kita masih kuliah dulu. Kamu pernah bantu aku bikin grafik untuk statistik. Waktu itu, di kafe kecil pinggir jalan. Ada kamu sama Li Dawei. Terus, Li Dawei malah ngebully aku. Untung kamu datang tepat waktu. Beneran? Aku juga nggak tahu, baru sekarang aku sadar. Kamu yang paling baik ke aku. Maaf. Aku juga nggak mau nangis di depanmu. Tenang aja. Aku bakal terus nemenin kamu, nunggu kamu bangun. Tapi kamu harus cepat-cepat bangun. Kak, Luozi, kamu datang. Barangnya kebanyakan, udah nggak muat. Oh iya, ini. Ini dari Jie sama di Funi. Shampoo yang paling sering aku pakai. Katanya suka ilustrasi di botolnya, jadi ini untukmu. kamu telepon aku dong. Aku benar-benar tidak menyangka kalian benar-benar akan pergi. Jangan sedih. Kamu tidak mau ucapan selamat buatku. Kamu kan pergi ke Amerika, masih ada pacar yang bisa menjagamu.
Tidak seperti ibuku, dulu dia mengandung aku sendirian. Sudah cukup sulit baginya, apalagi kamu harus mengurus 2 anak sendirian. Ya memang. Jake dan Difuni sudah besar. Mereka memang butuh sosok seperti ayah di samping mereka, yang menemani mereka. Sekolah sudah aku carikan, cuma tinggal jual rumah-rumah ini. Selesai urusnya, aku langsung pergi menyusul mereka. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Aku akan merindukan kalian. Kalau rindu, datang saja ke Amerika menjenguk kami. Kamu selalu welcome kapan saja. Foto ini. Itu aku loh. Aku ambil ini waktu kuliah di Harbin. Masih muda banget waktu itu. Aku pernah bertemu kamu. Dulu aku tinggal di kompleks perkantoran. Aku bersama ibuku saat itu, dan aku sudah pernah melihatmu. Tolong bantu saya. Ayah dari anak-anak ini sudah bekerja bertahun-tahun di pabrik. Mohon bantu urusan uang duka ini. Tolong Tuan Sheng bantu kami ya. Permen yang bagus ini, kenapa kamu buang? Aku sudah tidak suka cowok yang memberiku permen ini lagi. Jadi permennya juga tidak aku mau. Kenapa kamu tidak suka dia lagi? Karena ibu dari orang itu membuli ibuku. Jadi aku juga tidak suka dia lagi. Tapi cowok yang memberimu permen ini, dia sungguhan menyukaimu. Pakai ini. Ayo pergi. Ternyata Huainan itu adalah anak laki-laki yang memberimu permen toffee itu loh. Jodoh kalian itu sedalam dan sejauh itu. Aku sebagai bibi saja sampai iri loh. Kamu bilang, kamu adalah bibinya Huainan? Ini kebetulan banget ya. Karena ada beberapa hal yang terjadi. Jadi aku putus hubungan dengan keluarga Shen. Ngomong-ngomong, aku justru harus berterima kasih sama kamu. Kaulah yang membuat aku bisa bertemu Huainan lagi. Di mana Huainan? Huainan tidak ikut kamu datang hari ini? Kakeknya sakit, jadi dia pulang untuk merawatnya. Aku juga sudah lama tidak bisa menghubunginya. Sudah aku telepon, tapi nya selalu mati. Dia pasti tidak sengaja. Jangan dipikirkan ya. Aku tahu, dia perlu fokus menangani masalah keluarganya. Luozi, beri Huainan lebih banyak waktu. Dia membawa nama keluarga Sheng, bebannya lebih berat daripada siapapun. Bisa dibilang aku sebagai bibi yang tidak bertanggung jawab ini. Mohon bantuannya. Terima kasih. Halo, apa yang ingin kamu pesan? Satu rasa original, satu rasa alpukat. Oke, tunggu sebentar. Halo. Tuan Sheng, kondisinya tidak terlalu optimis. Mohon bersiaplah secara mental jika perusahaan bangkrut. Karena ayahmu sebelumnya sudah menggadaikan rumah di Harbin. Jika perusahaan bangkrut, rumah itu juga akan disita secara hukum.
Kamu mau rasa yang mana? Aku apa saja boleh. Kamu pilih dulu. Kalau gitu aku ambil yang ini. Coba tebak ini rasa apa? Yang ini ya. Matcha. Rasa mustar. Kamu menipu aku. Bukan kok, ini rasa alpukat. Tidak ada rasa itu kok. Nanti setelah kita selesai makan, ayo main ke kota hantu itu. Kota hantu itu? Rumah hantu loh. Beranikah kamu masuk? Apa yang tidak berani? Kamu yang tidak berani kan? Aku tidak berani. Kamu yang tidak berani kan? Bagaimana mungkin aku tidak berani? Aku kasih tahu kamu. Waktu kecil aku bahkan melawan 5-6 anak sekaligus. Semua aku kalahkan mereka. Nah, ada anak di sini. Coba kamu kalahkan dia. Jangan bilang tidak percaya. Waktu itu jika bukan karena aku. Kamu sudah tergeletak di tanah dan menangis karena dipukuli sudah. Pergi sana, jangan ganggu dia. Kenapa kau dorong aku? Kalau kau gigit, aku laporkan ke ibuku. Kamu baik-baik saja? Baik. Kamu hebat, bisa mengusir mereka semua. Mereka terlalu jahat. Mulai sekarang, kamu adalah pengantinku. Ingat, kamu adalah pengantin Huainan. Berapa orang yang kamu pukul? 5-6. Di gereja. Kamu? Iya. Kamu bilang gadis kecil itu adalah kamu? Kamu selalu mengingatkanku pada seseorang. Seorang gadis kecil yang kutemui. Di pernikahan saudara dulu. Aku ingat, saat itu ada beberapa anak besar yang mengganggu. Seorang gadis kecil maju membelaku. Kalau boleh, gelang kedua ini ingin kusimpan untuk gadis kecil yang kutemui dulu. Sekarang aku bisa tahu di mana dia. Apakah hidupnya baik-baik saja? Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau bilang dari dulu, tidak seru dong. Jadi selama ini, kamu selalu ada di sisiku. Aku ingin tanya. Saat itu, ucapanmu masih ingat? Ingat?
Tentu saja aku ingat. Aku bilang kalau sudah besar, aku akan menikahimu. Besar nanti aku nikahi kamu. Begitu lulus, aku bawa kamu pulang. Janji. Dulu kesan tentang Lia Zai cuma cerita hantu. Tapi setelah nonton pertunjukan, baru sadar. Alurnya juga mengharukan. Sekali berjanji, harus menunggu seumur hidup. Cinta seperti itu terlalu pahit. Tenang, aku takkan biarkan kamu menunggu seumur hidup. Kok terdengar seperti kita akan berpisah? Tidak. Aku cuma sedih kamu menungguku terlalu lama. Cepat, aku mau balon itu. Jangan rebut, pelan-pelan. Gimana, hari ini mainnya seneng gak? Jangan tekan kepala aku dong. Maaf ya, Gebei. Sebenarnya aku penasaran banget nih sama satu hal. Dunia yang kamu lihat dari sudut pandang kamu itu kayak gimana sih? Terus aku yang kamu lihat itu kayak apa? Aku selalu mikir, kamu cuma bisa lihat ubun-ubun aku aja. Bahkan muka aku aja hampir nggak kelihatan. Makanya dulu kita berdua kalau mau keluar, aku pasti keramas dulu baru dandan. Takut kamu lihat kulit kepalaku berminyak. Apa iya sebelum kita berdua duduk? Kamu nggak terlalu bisa lihat muka depanku ya? Kamu ngapain sih? bukan mau tahu dunia dari sudut pandang aku. Kayak gimana? Lihat baik-baik ya. Wah, tinggi banget. Sekarang kamu udah 1,90 m. Lihat yang bener ya. Aku mau lihat ubun-ubun kamu dong. Ubun-ubun aku ada apa? Kamu botak. Bercanda kok, bercanda. Ayo jalan. Cepat ke sana. Ke sana yuk. Perhatian para pengunjung, pertunjukan kembang api. Segera dimulai, hitung mundur. Cheng Huainan cinta Luozi. Seluruh dunia tahu. 5, 4, 3.
Lihat yang benar. Itu bagus. Aku suka yang ini. Aku suka banget. Cantik banget ya. Itu bagus. Aku cuma pergi 2 minggu. Bukan 2 tahun, jangan lebay dong. Entar kamu pergi, nggak bisa lihat aku nangis. Nggak boleh. Ini buat kamu. 2 minggu loh, hemat-hemat makannya ya, nunggu kamu balik. Makasih. Aku cinta kamu. Aku pergi dulu. Aku nggak nyangka. Itu terakhir kalinya aku melihat pemuda yang penuh cahaya itu mendekatiku. Setelah kembali dari seminar di luar negeri, sama seperti sebelumnya, Shen Huainan menghilang dari hidupku. Kali ini, dia hilang selama 5 tahun penuh. Dua hari lagi pelatihan ini selesai. Sedang menyiapkan laporan untuk presentasi nanti sore. Sudah lebih 2 minggu di Inggris, rasanya seperti mimpi. Aku merasa seperti spons yang sudah menyerap banyak energi. Wawasanku jadi lebih luas. Aku sudah tak sabar ingin berbagi denganmu. Aku sangat berharap kamu juga ada di sini. Aku merindukanmu lebih dari biasanya.
Huainan, aku sudah pulang. Kamu di mana sekarang? Kita ketemu di atap gedung nanti. Ada kejutan. Aneh, bukannya ujian akhir tidak mencakup materi itu? Aku dengar dari profesor, baru diberitahukan kemarin. Sekarang aku benar-benar putus asa. Sangat menyebalkan. Mengantuk, malas bangun. Kenapa pintunya terbuka? Koper. Luozi. Kamu pulang. Kamu sudah pulang. Lama sekali. Ini untukmu, coklat trufle Napoleon generasi ketiga. Yang katanya favorit Ratu Inggris. Terima kasih, Luozi. Bagaimana kamu tahu tujuan terbesarku dalam hidup? Adalah mencoba semua coklat premium di dunia? Sudah lama ku sadari, kamu sering makan coklat. Di Sleeping Bag and You. Terima kasih, Luozi. Senang sekali. Itu. Kamu belikan aku apa? Jangan buru-buru. Cepat, Luozi. Coba tebak. Aku nggak bisa nebak. Asal jangan coklat lagi. Kasih. Apa ini? Buka saja. Lencana Slytherin. Kamu penggemar Harry Potter, puas nggak? Puas banget. Malaikat, peri. Biar aku lihat. Wah, bagus banget. Luozi. Walaupun persahabatan kita sangat kuat dan tak tergoyahkan, bak cinta sejati. Aku, yang baik sendiri, sudah lama melihat dunia ini dengan jernih. Hanya ingin hidup sederhana, tapi sesekali butuh sedikit hadiah materi untuk memuaskan hatiku yang kecil ini. Udah dah, pagi-pagi gini, serius dikit dong. Nggak lupa kok hadiahmu. Parfum favoritmu. Terima kasih, ini yang udah lama aku idam-idamkan. Makasih Luozi, aku langsung buka. Buka dan lihat sekarang. Siapa tadi yang bilang diri sendiri sudah melihat dunia dengan jernih, tanpa keinginan? Ya, aku memang orang yang biasa aja. Sekarang aku bisa mulai lagi memikat semua orang. Mau memikat siapa lagi? Diam di sini aja. Diam di sini, kata peri cantikku benar. Duduk sini, manis. Kok kamu? Lau Sheng dia. Yaitu, Dia kenapa? kakeknya meninggal. Dia pulang untuk pemakaman, mungkin baru balik pas ujian. Nanti, Tetap pergi juga. Gimana perasaan Huainan sekarang? Aku kirim pesan ke dia 2 hari ini. Dia nggak bilang soal ini. kamu nggak usah khawatir, fokus aja ujiannya. Soal nilai Huainan, dia nggak ada masalah. Tenang aja. Aku juga bawa hadiah buat kamu. Aku bawa pas kelas berikutnya. Oke. Beneran? Aku tunggu.
Profesor cari aku, nggak temenin kamu ngobrol dulu. Aku duluan ya. Dadah, dadah. Aku tunggu di bawah. Turun aja. Kenapa HP-nya ada sama kamu? Jadi selama ini, yang kirim pesan ke aku itu kamu? Huainan sebenarnya kenapa sih? Zhang Mingrui, kasih tahu aku. Jangan buru-buru, tenang dulu. Aku kasih tahu kamu. Ini ide Lao Sheng. Kenapa? Kamu tahu nggak, waktu kamu tiba-tiba menghilang dulu, dia sedih banget. Sekarang kalian udah baik-baik bersama. Kalian udah jadian, ya udah jadian aja. Kenapa kamu kayak gini lagi? Luoji udah cukup susah. Aku nggak mau dia ikut campur urusan ribet keluargaku. Kakekku sakit parah. Harus dirawat di ICU terus. Perusahaan ayahku lagi diselidiki. Gak tahu bakal ngarahin berapa orang lagi. Jadi aku harus siapin rencana terburuk. Intinya, semua yang dulu aku punya gak akan ada lagi. Aku ngerti kamu. Paling-paling mulai dari nol lagi. Aku bakal selalu dukung kamu. Aku tahu kamu bakal dukung aku. Tapi baik aku maupun keluargaku. Udah terlalu banyak berutang budi ke Luoji. Aku nggak mau dia khawatirin aku lagi. Tiap kali kontak Luozi. Kalau dia mau cari aku, tahan dia. Biar aku bisa urusin ini lebih baik. Dia pinter banget, pasti tahu ini aku yang kirim. Dia bakal nunggu aku selesain urusannya. Waktu kamu mau ke luar negeri buat riset, dia kasih HP-nya ke aku. Suruh aku gantian kirim ke kamu, biar kamu tenang. Aku bodoh banget. Udah lama ngerasa gaya chatnya aneh. Tapi aku nggak mikirin lebih jauh. Lao Sheng juga takut kamu khawatir.
Dia bilang ke aku, apapun yang terjadi, aku selalu bisa minta tolong ke dia. Bagi-bagi kebahagiaan dan kesenangan. Ini baru yang harusnya dilakukan pacaran. Tapi sekarang ada masalah sebesar ini. Dia malah tanggung sendirian, singkirkan aku. Ini apa sih? Jangan salahin Lao Sheng lagi. Lao Sheng itu ke kamu, benar-benar udah maksain diri. Awalnya kuota seminar Universitas Plymouth itu punya dia. Tapi dia nolak. Rekomendasiin kamu yang pergi. Lao Sheng pikir, latar belakang keluarganya yang istimewa. Sudah dapat banyak, tapi dia merasa kamu berbeda. Dari dulu sampai sekarang, kamu selalu mengandalkan usaha sendiri. Bersaing untuk maju. Kamu pantas mendapat kesempatan yang lebih baik. Jadi dia rekomendasikan kamu. Aku di luar negeri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, menerima begitu banyak penghormatan. Bisa bebas mengembangkan bakat sendiri. Ternyata semua ini, dia yang berikan padaku. Ming Rui, kamu beritahu aku kondisi Huainan sekarang. Sebenarnya bagaimana? Dia utang sama kita. Datang? Dia yang utang, dia. Kapan mau bayar? Semuanya. Kalian semua adalah rekan lama, yang bekerja sama dengan keluarga Sheng lebih dari 20 tahun. Masalah uang pasti tenang. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Bahkan selanjutnya, pasti saya bayar. Aku tidak peduli, 3 hari lagi harus bayar. Betul, harus bayar. Tidak bayar jangan pergi. Harus kembalikan uang kami. Aku pahami perasaan kalian. Tapi aku juga ingatkan. Catatan perusahaan sudah aku lihat. Apa yang kalian lakukan dengan ayahku? Kalian pasti tahu sendiri. Sekarang ayahku sudah masuk. Aku tidak mau search siapa-siapa, tapi tolong beri waktu. Jangan tambah susah lagi. Kamu berani ancam aku? Jangan emosi, jangan. Sudahlah, jangan emosi. Tenang saja. Masalah uang. Aku pasti bayar tepat waktu. Hanya berharap para senior bisa beri aku lebih banyak waktu. Paman, aku baru tanya pengacara. Katanya ibu sekarang dicurigai. Tahu tapi tidak laporkan soal penggelapan pajak perusahaan ayah. Parahnya bisa ditangkap. Huainan, kalau pengacara sudah bilang begitu, jangan salahkan paman tidak bantu. Ini sudah tidak bisa diselamatkan, jangan susah-susah lagi. Paman, bisakah kamu? Aku akan jujur katakan padamu, sekarang keluarga Sheng sudah jatuh. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang sanggup menolong, takut kena masalah saja. Kamu mengerti? Mengerti. Ibu, makan sudah siap. Gimana tanya ke pengacaranya?
Apakah aku akan seperti ayahmu, ditangkap dan dipenjara? Gak apa-apa. Aku akan cari cara lagi. Keluarga kita, Sheng. Kok bisa sampai berakhir seperti ini? Sampai sekarang aku masih nggak bisa menerimanya. Sampai sekarang aku masih nggak ngerti. Kamu sudah telepon paman-pamanmu belum? Sama paman keempatmu itu, kamu hubungi dia belum? Cari dia, pasti bisa bantu. Telepon. Ibu. Orang yang bisa ibu pikirkan di kontak HP, aku sudah hubungi duluan semuanya. Sekarang, aja udah jaga jarak sama kita. Huainan. Ibu nggak mau mereka dikurung. Ibu nggak tahan menderita begini. Ibu tenang aja. Aku pasti nggak bakal biarin ibu ditahan. Sekarang ibu cuma punya kamu. Dulu soal ayah Luozi, Yu Guang itu. Sebenarnya keluarga kita mau makan komisi. Informasinya mau dibuang dengan harga mahal. Makanya kebakaran itu terjadi. Kamu tahu soal ini? Enggak. Masa sih bisa gitu? Ayahmu nggak bilang gini sama aku. Aku selalu cuma percaya kata-kata ayahmu. Gimana dia tega ngerugiin orang cuma demi uang? Dulu nggak kasih keadilan buat keluarga Luozi. Sekarang ayah jadi begini. Bisa dibilang karma dari dulu ya. Huainan. Meskipun itu karma. Ayahmu sudah dikurung. Masa iya? Sekarang kita berdua juga harus dikurung buat bayar hutang? Ibu. Ibu nggak terlibat di pembukuan kan? Percaya padaku. Aku pasti akan membuatmu selamat tanpa cedera. Aku jamin.